Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Good morning. Oke, masih dengan Miss Isna di pelajaran sains. We are continue to our material at Unit 5 on page 60. Oke, semuanya dipersiapkan pensil or pen or eraser. Oke. Jika sudah siap belajar, sebelum kita belajar kemarin kita sudah mempelajari tentang bermacam-macam penyakit ya. Ada penyakit infectious disease and non-infectious disease. Jadi ada yang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kemarin juga kita sudah mempelajari penyakit menular itu disebabkan oleh bakteria, virus, parasite, and fungi. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteria, virus, parasit, dan jamur. Itu adalah penyebab penyakit yang menular. Nah, bagaimana dengan penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular itu disebabkan caused by allergies, asthma, or diabetes. Jadi beberapa penyakit tidak menular itu yaitu misalnya dia alergi, asma, dan diabetes. Kemarin juga diabetes digolongkan menjadi two types, first types and second type. First type, it is some people are born with it, and then second type, it is caused by drink too much soda pop. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar di Fill in Lesson 2. How can you avoid getting disease? Bagaimana cara pencegahan penyakit? Oke. Di sini kita sudah ke halaman 60. Nah, sebelum ke halaman 60, Miss Isna mau ralat kemarin karena terburu-buru jadi ada beberapa kesalahan. Nah, yang number 3 pada halaman 54, page 54, virus as non-living organism, itu adalah true. Kalian perbaiki ya, itu adalah true. Kemudian pada halaman 55 juga nih, kemarin kurang teliti karena terburu-buru ya. Yang pertama itu kita kelompokkan parasite, virus, bakteria. Kita akan melabel dari smallest to largest. Yang paling kecil itu bukan bakteria tetapi adalah virus. Kemudian this is bacteria and the last is parasite. Oke, sudah di ralat semuanya. Oke, jika sudah, we are going to the next page, page 16, halaman 60. Semuanya dibuka halaman 60. How some infection are treated. Nah, bagaimana kita cara menyembuhkan infeksi? Nah, if someone has a bacterial infection, doctor will often treat them with antibiotic ya. Jadi biasanya jika kita terkena sakit atau radang dan flu, dokter biasanya memberi antibiotik. Antibiotik itu dapat membunuh bakteria di tubuh kamu. Nah, itu sangat penting karena untuk membunuh bakteri ya. Nah, if you stop taking antibiotic early, nah makanya kan kalau misalnya dapat resep dari dokter sebuah antibiotik, suatu antibiotik, kalian harus habiskan. Kenapa? Karena jika tidak dihabiskan, misalnya penyakit kalian sudah sembuh, tapi antibiotiknya masih sisa 2 atau masih sisa 1 hari lagi, masih sisa 3. Nah, itu harus tetap dihabiskan. Karena untuk apa? Untuk melawan bakteri yang bertahan. Jika tidak dilawan, maka bakteri itu akan bertahan dan menjadi lebih kuat lagi dan akhirnya membuat kamu sakit lagi. Oleh sebab itu, jika ada antibiotik dari dokter, kamu harus menghabiskannya. A doctor might treat them with antiparasitic or antifungal medication. Nah,
jadi kalian kalau misalnya dapat antibiotik dari dokter, kalian harus segera dihabiskan. Itulah fungsi antibiotik, yaitu membunuh bakteria. And then this is how vaccine prevent disease. Bagaimana vaksin mencegah penyakit? Nah, virus itu kan non-living, so antibiotik do not work against them. Jadi yang bisa membuat tubuh untuk melawan virus itu kalian bisa memberikan vaksin dari dokter. Kalian bisa mendapatkan vaksin dari dokter. Nah, vaksin content, vaksin itu berisi atau mengandung untuk melemahkan virus, weakness from a virus. Jadi setiap virus yang sudah lemah itu tidak bisa lagi menyerang sistem imun tubuh kalian. Jadi your immune system become ready to produce antibodies ya. Sistem imunitas kita bisa memproduksi yang namanya antibodies ya, antibody yang yaitu special molecule in your blood that attract virus, yang fungsinya untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. And then vaccine are very specific. That's why you need separate vaccine for different viral disease like measles and the flu. Nah, jadi antibodi kalian kalau misalnya kalian terserang penyakit misalnya flu, sebelum dikasih obat, antibodi kalian bisa mempertahankan tubuh kalian dulu sebelum dikasih obat. Okay. So we are fill in the blank after read this statement. Okay. Antibiotics kills the bacteria. Okay, tadi sudah kita baca bersama-sama. This can kill the bacteria. And then virus are titik-titik. So antibiotic do not work against them. Virus are non-living. Nah, tadi kita sudah baca ya. And then number 3, a vaccine contain vaksin itu mengandung apa sih? Mengandung zat untuk melemahkan weakness from a virus, mengandung zat yang melemahkan virus. Titik-titik a special molecules in our body that will attract virus. Apa itu? Yes, antibodies. Okay, we have done page 16. We are going to the page 61. Kita sudah selesai halaman 60, kita lanjut ke halaman 61. Okay. Some way to keep your body healthy. Bagaimana cara menjaga tubuh kita tetap sehat? Did you know that washing your hands is most effective way of preventing the spread of many illness? Nah, apakah kamu mengetahui bahwa mencuci tangan itu sangat efektif untuk mencegah berbagai macam penyakit? So, you should wash your hands several times a day. Jadi kamu harus sering-sering mencuci tangan kalian dalam beberapa hari. Okay. It is especially important to wash your hands before eating. Apalagi sebelum makan kamu wajib mencuci tangan. And then after going to the bathroom, and if you are sick with infectious disease or spend time with a sick person, the virus that cause can stay your hands. If you touch your eyes, nose, and mouth, the virus can infect you. Washing your hand activities the virus, so you don't spread it to yourself of other people. Jadi mencuci tangan itu sangat penting untuk kita mencegah dari penyakit tersebut. Oke, sekarang kita akan apa ini? Read and number the step for how a cold can spread from a sick person to you. Yang pertama apa itu? Oke, yang pertama, you spend time with a sick person. Yang kedua, the virus stays on your hands. And number 3, yes, you touch your eyes, nose, and mouth. And the last is the virus infects you. Okay, next one, how going to the doctor can keep you healthy. Nah,
bagaimana dengan kita pergi ke dokter bisa menjaga kesehatan kita? Ya, karena dokter bisa memberi kita antibiotik dan vaksin untuk mencegah penyakit tersebut, untuk mencegah gejala-gejala penyakit tersebut. Nah, apabila penyakit yang non-infection disease like diabetes ini disebut penyakit kronis karena terjadi di saat atau di waktu yang sangat lama dan bisa kembali terulang lagi dan lagi. Your doctor can monitor these types of disease and make sure they don't get worse of course other problem. Oke. Jadi kita pergi ke dokter itu juga bisa menjaga kesehatan kita atau memeriksa kesehatan kita, apakah kita mempunyai penyakit yang menular atau tidak menular. Nah, tadi sudah kita baca bersama-sama tentang mencegah penyakit supaya tubuh kita tetap sehat. Terus kita juga sudah mengetahui penyakit yang menular dan tidak menular. Terus apa gunanya antibodi, vaksin, antibiotik. Oke, kita sudah pelajari semuanya dan kita akan ke bagian terakhir yaitu halaman 63. Nah, sebelumnya Miss akan mengingatkan for the next week, minggu depan kita sudah pas ya. Ingat, soal-soal pas akan Miss ambil dari ulangan kemarin. Ulangan kemarin ada beberapa yang mungkin dari beberapa kalian yang lebih banyak mendapat nilai di bawah atau sama dengan 70. Nah, mohon belajar lagi ya, dipelajari lagi. Kan kemarin sudah Miss berikan teksnya dan juga jawabannya. Hanya Miss acak-acak nomornya saja, tapi tetap saja nilainya seperti itu. Jadi Miss mohon dengan sangat belajar ya di rumah ya. Jangan kebanyakan main. Main boleh tapi ada waktunya, oke? We are continue to the next page 63. Circle the true statement, correct the false ones. Okay, some bacteria are pathogen. This is true or false? True, karena ada beberapa yang bakteria itu yang berasal dari patogen atau juga jenis yang lain. Asthma is infectious disease. False, karena asma termasuk non-infectious disease. Virus are living microorganism. False, virus is non-living or microorganism. Diabetes have two forms. Ya, diabetes itu mempunyai dua tipe. Yang pertama tipe tadi bawaan dari lahir, the people was born. Yang kedua itu people too much sugar, mengkonsumsi banyak gula. Okay. And then number 2, match the two columns. The flu causes by virus. Food poisoning caused by bacteria. Allergies are caused by allergy itu an immune system that is too sensitive. Diabetes can be caused by drinking too much soda pops. Okay, next one, the lesson 2. Mark checklist the way that pathogen can spread. Dari shaking hands, terus dirty water and contaminating object. Okay, and the last, complete this statement with word in the box. Medications called antibiotic kill bacteria. Okay, a vaccine helps your body to destroy virus. Titik-titik disease can last a long time and come back. Itu apa? Kronik, penyakit kronis ya. Itu bisa terjadi lagi, kronik. And then the last is you can get titik-titik if an infection mosquito bite, malaria. Oke, we have done. Kita sudah selesai sampai unit 5. Mohon belajar lagi karena minggu depan kita akan PAS. Oke, thank you for your attention.
And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda yang solih-solihah. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.